Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang struktur dan sistem integumen. Pengertian integumen. Integumen berasal dari kata integumentum yang artinya penutup. Sistem integumen mengarah pada struktur kulit dan aksesorisnya yang merupakan sistem organ terbesar pada tubuh manusia. Aksesoris yang dimaksud yaitu kuku, rambut, dan kelenjar. Kulit dan aksesorisnya merupakan sistem integumen yang berperan dalam perlindungan menyeluruh bagi tubuh. Kulit terbuat dari beberapa lapisan sel dan jaringan yang diikat oleh struktur yaitu jaringan ikat. Kulit terdiri atas dua lapisan utama yaitu epidermis dan dermis. Epidermis merupakan jaringan epitel yang berasal dari ektoderm. Sedangkan dermis berupa jaringan ikat agak padat yang berasal dari mesoderm. Di bawah dermis terdapat selapis jaringan ikat longgar yaitu hipodermis yang pada beberapa tempat terutama terdiri dari jaringan lemak. Jaringan pada kulit. Kulit merupakan organ yang tersusun dari 4 jaringan dasar. 1. Epitel, terutama epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Pembuluh darah pada dermisnya dilapisi oleh endotel. Kelenjar-kelenjar kulit merupakan kelenjar epitelial. 2. Jaringan ikat, seperti serat-serat kolagen dan elastin dan sel-sel lemak pada dermis. 3. Jaringan otot dapat ditemukan pada dermis. Jaringan otot berupa jaringan otot polos yaitu penegak rambut dan pada dinding pembuluh darah, sedangkan jaringan otot bercorak terdapat pada otot-otot ekspresi wajah. 4. Jaringan saraf sebagai reseptor sensoris yang dapat ditemukan pada kulit berupa ujung saraf bebas dan berbagai badan akhir saraf. Ini adalah gambar bagian-bagian sistem integumen. Lapisan tanduk atau stratum corneum yaitu lapisan kulit yang paling luar yang terdiri dari beberapa lapis sel gepeng yang mati, tidak berinti, dan protoplasmanya telah berubah menjadi keratin. 2. Stratum lucidium yaitu lapisan sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma berubah menjadi eleyidin protein, tampak jelas pada telapak tangan dan kaki. 3. Lapisan granular atau stratum granulosum yaitu 2 atau 3 lapisan sel gepeng dengan sitoplasma berbutir kasar dan terdapat inti di antaranya. Mukosa biasanya tidak memiliki lapisan ini, tampak jelas pada telapak tangan dan kaki. 3. Lapisan granular atau stratum granulosum yaitu 2 atau 3 lapisan sel gepeng dengan sitoplasma berbutir kasar dan inti darahnya. Mukosa biasanya tidak memiliki lapisan ini, tampak jelas pada telapak tangan dan kaki. 4. Lapisan Malpighi atau stratum spinosum terdiri dari beberapa lapis sel berbentuk poligonal dengan besar berbeda-beda. Karena adanya proses mitosis, protoplasma jernih karena mengandung banyak glikogen dan inti terletak di tengah-tengah. 5. Lapisan basal atau stratum germinatium terdiri dari sel berbentuk kubus tersusun vertikal pada perbatasan dermo-epidermal berbaris seperti pagar. Dermis adalah lapisan kulit kedua dari jaringan kulit. Dermis berfungsi sebagai pelindung dalam tubuh manusia. Struktur pada lapisan dermis ini lebih tebal meskipun hanya terdiri dari 2 lapisan. Dermis bersifat ulet dan elastis yang berguna untuk melindungi bagian yang lebih dalam. Lapisan kulit dalam dermis mengandung jaringan ikat, kelenjar sebesea, dan beberapa folikel rambut. Jaringan tersebut menyatu di bawahnya dengan jaringan subkutan yang mengandung lemak, kelenjar keringat, dan sisa folikel rambut. Fungsi kulit dalam fisiknya yang membungkus seluruh tubuh secara detail. Kulit berfungsi sebagai 1. Melindungi kulit dari efek luar seperti lecet, kehilangan cairan, zat-zat berbahaya, radiasi ultraviolet, dan serangan mikroorganisme. 2. Mencegah dehidrasi ketika terkena luka bakar. 3. Mengatur kalor melalui penguapan keringat atau melalui pelebaran dan penyempitan pembuluh darah.
merasakan sensasi rasa, misal nyeri dengan saraf dangkal dan ujung saraf sensoris. Penyimpanan vitamin D meminimalisir cedera organ dalam, mencegah penguapan cairan tubuh yang berlebihan, memfilter masuknya sinar matahari yang berlebih. Ini adalah gambar proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka. 1. Penyembuhan luka merupakan suatu proses yang kompleks karena adanya kegiatan bioseluler dan biokimia yang terjadi secara berkesinambungan. 2. Proses penyembuhan luka dibagi dalam 5 tahap, meliputi tahap hemostasis, inflamasi, migrasi, proliferasi, dan maturasi. 3. Homeostatis adalah proses penyembuhan luka melalui proses pelepasan protein yang mengandung eksudat ke dalam luka yang menyebabkan vasodilatasi dan pelepasan histamin maupun serotonin. Hal ini memungkinkan fagosis memasuki daerah yang mengalami luka dan memakan sel-sel mati jaringan yang mengalami nekrosis. Selanjutnya adalah tahap inflamasi. Akan terjadi edema, ekimosis, kemerahan, dan nyeri. Inflamasi terjadi karena adanya mediasi oleh sitokin, kemokin, faktor pertumbuhan, dan efek terhadap reseptor. Kemudian pada tahap migrasi yang merupakan pergerakan sel epitel dan fibroblast pada daerah yang mengalami cedera untuk menggantikan jaringan yang rusak atau hilang. Sel ini meregenerasi dari tepi dan secara cepat bertumbuh di daerah luka pada bagian yang telah tertutup darah, beku bersamaan dengan pergeseran epitel. Tahap proliferasi terdiri dari neoangiogenesis, pembentukan jaringan yang dan epitelisasi kembali. 10 jaringan yang tergranulasi terbentuk oleh pembuluh darah kapiler dan limfatik ke dalam luka dan kolagen yang disintetis oleh fibroblast dan memberikan kekuatan pada kulit. Sel epitel kemudian mengeras dan memberikan waktu untuk kolagen memperbaiki jaringan yang luka. Tahap maturasi berkembang dengan pembentukan jaringan penghubung seluler dan penguatan epitel baru yang ditentukan oleh besarnya luka. Jaringan granular seluler berubah menjadi massa aseluler dalam waktu beberapa bulan sampai 2 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.